Selama ini, berdasarkan buku-buku sejarah, Candi Borobudur adalah bangunan megah peninggalan Raja Sailendra. Namun, setelah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam oleh seorang pakar matematika Islam, Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Basyah, tentang candi itu adalah bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Berdasarkan referensi Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah utusan Allah yang diberi keistimewaan, yakni mampu menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk angin, binatang, jin, dan semuanya atas izin Allah. Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, atau 989 sampai 931 sebelum Masehi, atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Sedangkan Candi Borobudur, seperti yang ditulis dalam berbagai buku sejarah nasional, didirikan oleh dinasti Sailendra di akhir abad ke-8 Masehi, atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadi, jika mengacu pada buku sejarah itu, rasanya tidak mungkin jika Borobudur itu peninggalan Sulaiman. Rentang waktu keduanya terlalu jauh. Nabi Sulaiman hidup di masa sebelum Masehi, sedangkan Sailendra setelah Masehi. Tapi, yang menjadi ukuran Fahmi Basyah bukanlah waktu, karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umurnya sudah berabad-abad. Yang jadi barometer Fahmi adalah fakta relief yang ada di Borobudur. Sebab, jika relief diteliti, ternyata mengandung cerita, dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi Al-Quran. Di sekitar Candi Borobudur ada beberapa candi lainnya, yakni Candi Pawon dan Candi Mendut. Beberapa kilometer dari Candi Borobudur ada Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Plausan, dan yang lainnya. Ciri-ciri yang ada di Candi Borobudur dan daerah sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan Sulaiman. Seperti diceritakan di dalam Al-Quran, di antaranya mengenai hutan Sabah atau negeri Sabah. Makna Sabah, nama Sulaiman, buah maja yang pahit, dipindahkannya istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Sabah, patung kematian Sulaiman, dan yang lainnya. Relief-relief yang ada di Borobudur merupakan simbol-simbol yang mirip dengan kisah Nabi Sulaiman atau Ratu Sabah, Bilqis, sebagaimana keterangan Al-Quran. Yang pertama, tentang tabut, yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud alaihissalam kepada Sulaiman. Di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Nabi Musa, serta memberikan ketenangan. Kisah itu ada pada relief di Borobudur. Tampak peti atau tabut itu dijaga oleh seseorang. Hal itu diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Sulaiman telah wafat. Quran surat Sabah ayat 14. Saat mengetahui Sulaiman wafat, para jin pun menghentikan pekerjaannya. Di Borobudur ada sebuah patung yang belum tuntas diselesaikan pekerjaan oleh jin. Karena sudah tahu
bahwa Nabi Sulaiman meninggal dunia dari tongkat yang dimakan rayap. Jin-jin diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung. Quran Surat Sabah ayat 13. Seperti diketahui, banyak patung Buddha yang ada di Borobudur, sedangkan gedung atau bangunan yang tinggi itu adalah Candi Prambanan. Sulaiman berbicara dengan burung-burung dan hewan-hewan. Quran Surat An-Naml ayat 20-22. Di dalam relief Candi Borobudur juga ada sejumlah frame relief yang bermotifkan bunga dan burung. Terdapat pula sejumlah relief hewan lain seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan yang lainnya. Kisah Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Quran Surat An-Naml ayat 22. Saba artinya berkumpul atau tempat berkumpul. Ungkapan burung hutut tentang Saba, karena burung tidak mengetahui nama daerah itu. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Borobudur. Jarak ini juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Sabah ada di Indonesia, yakni Wonosobo. Dalam Al-Quran, wilayah Sabah ditumbuhi pohon yang sangat banyak. Quran Surat Sabah ayat 15. Dalam Kamus Bahasa Jawi Kuno yang disusun oleh Dr. Maharsi, kata wana berarti hutan. Wana Sabah atau Wonosobo adalah hutan Sabah. Buah maja yang pahit ketika banjir besar menimpa wilayah Sabah. Pepohonan yang ada di sekitar menjadi pahit sebagai azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel dan sedikit dari pohon sidr. Quran Surat Sabah ayat 16. Nama Sulaiman menunjukkan sebagai nama orang Jawa. Awalan kata Su merupakan nama-nama Jawa, dan Sulaiman adalah satu-satunya nabi dan rasul dari 25 orang yang namanya berawalan Su. Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Saba melalui burung hudhud. Pergilah kamu dengan membawa suratku ini. Quran Surat An-Naml ayat 28. Surat itu ditulis di atas plat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman. Surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. Kemudian bangunan yang tinggal sedikit. Lihat Surat Sabah ayat 16. Bangunan yang tinggal sedikit itu adalah wilayah Candi Ratu Boko. Dan di sana terdapat sejumlah stupa yang tinggal sedikit. Hal ini membuktikan bahwa istana Ratu Boko adalah istana Ratu Sabah yang dipindahkan atas perintah Sulaiman. Selain bukti-bukti di atas, masih banyak lagi bukti lainnya yang menunjukkan bahwa kisah Ratu Saba dan Sulaiman terjadi di Indonesia. Seperti yang terjadi angin muson yang bertiup dari Asia dan Australia. Quran Surat Sabah ayat 12. Borobudur adalah peninggalan Ratu Sabah. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, bukti-bukti bahwa Borobudur adalah peninggalan Ratu Sabah ada pada 40 bukti eksaks yang dijelaskan. Salah satu bukti yang paling kuat dan belum bisa dibantah adalah ditemukannya surat dari Nabi Sulaiman bertuliskan Bismillahirrohmanirrohim di atas sebuah plat emas di dalam kolam pemandian Ratu Sabah, Ratu Boko di daerah Sleman, Jawa Tengah.